Salam, perkenalkan kami calon guru penggerak Angkatan 11 Kabupaten Rotendao. Kami akan melakukan demonstrasi kontekstual modul 2.3, coaching dalam supervisi akademik. Terdiri dari observer, coach, dan coachee. Bersama saya, Yanton Favo dari UPTD SD Impres Tolama. Dan saya Mercerinus Baitanu dari UPTD SD Impres Aduan. Dan saya Markus Masentus Iga dari SD Gemit Owebela. Selamat menyaksikan. Baik Pak, selamat siang Pak Rinus. Baik, selamat siang juga Pak Yanton. Bagaimana Pak kabar Pak Rinus hari ini? Ya, kabar saya baik, sehat selalu. Bagaimana juga dengan kabar Pak Yanton? Ya, puji Tuhan Pak, saya juga sehat. Ya. Ya. Baik, jadi Pak Rinus, di sini saya selaku pengamat atau observer untuk mengamati proses coaching dari Pak Rinus ya. Saya akan menyampaikan rubrik terkait dengan penilaian dalam observer saya. Ya. Jadi nantinya rubrik ini juga sebagai acuan saya. Saya harap dalam proses percakapan nanti Pak Rinus, Pak Rinus sudah harus memiliki prinsip dari seorang coach ya, yaitu kemitraan kreatif dan memiliki potensi mendengar aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Tentunya dengan teknik rasa, dan saya harap dalam proses percakapan nanti Pak juga jangan lupa untuk menerapkan alur tirta, yaitu tujuan, identifikasi masalah, dan tanggung jawab. Itu rubrik penilaian yang akan saya jadikan dalam acuan pengamatan terhadap Pak ya. Sudah paham Pak? Ya, baik, paham Pak. Oke, jadi selanjutnya Pak Rinus, sebelum memulai untuk coachingnya Pak Rinus nanti, ada beberapa pertanyaan yang ingin saya ajukan. Boleh ya Pak? Boleh Pak. Ya, jadi begini Pak Rinus, kira-kira kompetensi coaching yang mana yang ingin Bapak terapkan dalam percakapan nanti? Baik Pak, jadi dalam percakapan coaching nanti yang saya terapkan ada 3 hal, yaitu mendengarkan aktif, kemudian saya juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot, dan yang ketiga adalah perhatian penuh supaya si coach juga dia merasa bertanggung jawab, dan yang saya lakukan itu berdasarkan teknik rasa. Jadi dalam melakukan coaching nanti Pak melakukan 3 kompetensi ya, yaitu mendengarkan aktif, mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot, kemudian dengan kehadiran penuh dengan teknik rasa ya Pak. Ya, itu luar biasa sekali Pak Rinus. Dari 3 kompetensi ini, kira-kira kompetensi yang mana yang mungkin secara spesifik Bapak Pak Rinus ingin kembangkan dalam proses coaching nanti? Baik Pak, jadi hal yang ingin saya kembangkan yang lebih spesifik adalah mendengarkan dengan aktif, supaya saya bisa menggali setiap kompetensi yang dimiliki oleh coach, sehingga dia dapat menemukan solusi dari masalah yang telah ia hadapi. Jadi secara spesifiknya di situ kompetensi yang ingin Pak terapkan yaitu mendengarkan aktif. Jadi mendengarkan aktif ini Pak Rino ya menjadi salah satu kunci agar kita bisa menggali banyak hal dari si coach. Ya, baik untuk pertanyaan akhir ini Pak, terkait indikator ketercapaian, kira-kira tolak ukur yang bagaimana terkait indikator tersebut yang ingin Pak tunjukkan nanti Pak? Ya baik, jadi tolak ukur yang saya pakai atau indikator ketercapaiannya adalah nanti dalam kegiatan saya bersama dengan coach, saya sudah pastinya menerapkan alur tirta secara sistematis ya, atau dengan runtut. Kemudian saya dapat menggali ide-ide atau gagasan dari si coach agar dia mampu menemukan setiap solusi dari permasalahan yang ia hadapi. Baik Pak, jadi semoga dari indikator yang Bapak katakan tadi terkait dengan alur tirta, kemudian ada ide solusi dari coach bisa Bapak gali secara maksimal ya. Semoga bisa tercapai dalam proses percakapan nanti ya Pak ya. Jadi selanjutnya Pak Rinus,
bisa melakukan percakapan dengan si Koci, Iya. dan saya harap dalam proses nanti bisa berjalan dengan lancar ya Pak ya. Ya, baik Pak Rinus, mungkin sekian dari saya yang saya tanyakan. Terima kasih Pak Rinus. Ya, baik, terima kasih Pak Yanton. Ya. Selamat siang Pak Iga, apa kabar hari ini? Selamat siang juga Pak, kabar baik. Ya, kabar baik Pak. Baik, kalau begitu, apakah ada yang bisa saya bantu Pak Iga? Ya Pak, kalau memang Pak tidak keberatan dan Pak tidak ada kesibukan, saya bisa ajak Pak untuk bercerita sebentar ya, boleh ya? Baik Pak, tentu saja boleh Pak Iga. Kebetulan saja saya sedang ada waktu kosong nih. Nah, omong-omong, apa yang Pak Iga harapkan dari percakapan kita nanti? Baik Pak, begini, saya ingin menemukan salah satu solusi dari permasalahan yang saya hadapi Pak, dan mungkin saya bisa ceritakan sama Pak ya, kalau sehingga saya bisa dapat gambarannya. Oh iya, memangnya ada persoalan atau masalah apa Pak Iga? Jadi begini Pak, ada satu siswa di kelas saya ini, dia kurangnya semangat belajar. Iya. Bahkan tugas-tugas kelompok atau PR juga jarang dia kerjakan. Terus dia juga jarang mengerjakan hal-hal yang membuat agak sedikit pusing dalam mengatasi persoalan ini Pak Guru. Oh iya, iya. Baik ya, jadi tadi Pak Iga bilang ada siswa di kelas yang mereka kurang aktif ya dalam belajar kelompok, maupun mereka jarang mengerjakan tugas-tugas PR yang telah Bapak Iga berikannya. Nah, kalau begitu apakah Pak Iga sudah mencari tahu kira-kira penyebab dari masalah ini? Baik Bapak, saya sudah mencoba terus, dan di sini saya sudah meninggalkan memanggil dari siswa tersebut dan menanyakan kepadanya tentang penyebab kenapa dia tidak begitu aktif dalam belajar kelompok dan mengikuti pelajaran yang saya ajarkan di kelas. Oh ya, berarti Pak Iga sudah memanggil siswa tersebut dan sudah menanyakannya. Ya, baik. Lalu kalau begitu dari pengamatan Pak Iga, kenapa siswa tersebut dia tidak suka belajar dengan pelajaran yang Pak Iga ajarkan di dalam kelas? Jadi begini Pak, setelah saya mengamati dan menanyakan langsung kepada siswa tersebut, ternyata siswa tersebut tidak suka pada mata pelajaran yang saya ajarkan, yaitu mata pelajaran IPS. Iya. Karena teks yang saya sajikan itu terlalu panjang menurut siswa itu. Dan bahkan dia media pembelajaran yang kurang menarik itu menurut pengakuan dari siswa itu, sehingga membuat anak tersebut itu malas membaca dan tidak mengikuti pelajaran dengan baik. Dan itu kira-kiranya Pak masalah yang saya hadapi. Oh iya, berarti tes dari UPPD yang telah diberikan itu terlalu panjang ya Pak ya. Baik. Nah kalau begitu kira-kira seperti apa kondisi yang paling ideal yang Pak Iga harapkan pada diri siswa tersebut? Nah baik Pak, tentu saya ingin agar siswa tersebut bersama dengan teman-temannya yang lain dapat belajar dengan serius, serta memahami dan mengerjakan tugas-tugas yang saya berikan dengan baik Pak Guru. Baiklah kalau begitu Pak Iga, apakah yang bisa Pak Iga lakukan untuk dapat meningkatkan motivasi siswa tersebut dalam belajar? Jadi baik Pak Guru, yang saya akan lakukan itu mungkin berdasarkan pengamatan yang telah saya ceritakan sebelumnya itu, ternyata saya masih kurang dalam menerapkan metode pembelajaran yang menarik sehingga anak itu tidak semangat untuk mengikuti materi pelajaran saya Pak. Jadi hal-hal yang akan saya lakukan diantaranya misalnya saya akan menerapkan metode pembelajaran yang menarik yang sesuai dengan kebutuhan siswa. Dan yang berikut saya bisa menyediakan media-media pembelajaran yang sesuai dengan materi. Dan yang ketiga saya menyusun LKPD sesuai dengan kemampuan siswa. Dan yang berikut lagi mungkin ada selingan-selingan dengan menggunakan metode-metode lain atau teknik lain dengan breaking misalnya, seperti itu ya. Baik, berarti itu salah satu solusi yang sangat bagus ya. Baik, kalau begitu Pak Iga, apakah selain hal-hal yang Pak Iga sampaikan tadi itu, apakah masih ada yang perlu Pak Iga lakukan lagi di dalam kelas nanti?
Jadi begini Bapak, metode yang sudah saya lakukan itu di mana dengan menggunakan kegiatan speaking dan lain sebagainya itu bahkan siswa juga membaca teks yang disajikan dengan teknik permain games sesuai dengan pembelajaran. Ternyata hasilnya seluruh siswa itu antusias terlibat dalam pembelajaran dengan baik sesuai dengan apa yang saya harapkan. Ya, berarti sangat luar biasa sekali ya ada permainan game supaya siswa itu tidak jenuh dalam pembelajaran, mereka tetap senang. Oke, kalau begitu maka metode pembelajaran is breaking yang telah dilakukan itu sangat baik dan menarik. Nah, kalau begitu Pak Iga, kira-kira dalam rentang nilai, misalnya saya pasang skor 1 sampai 10 sebelum dan sesudah dari siswa, kemudian yang Pak Iga terapkan tadi pembelajaran menarik, kemudian menyiapkan video pembelajaran, ice breaking dan lain sebagainya. Kalau angka 1 sampai 10 kira-kira ada di angka berapa dan bagaimana metode strategi yang dilakukan? Jadi baik Pak, setelah saya menerapkan metode dan yang saya akan gunakan selama ini, ya mungkin range-nya dia berkisar di 8 atau di 9 Pak. Oh, 8 9 ya. Kalau sebelum siswa belajar dengan baik itu kira-kira siswa ada di rentang berapa? Kalau sebelum saya menerapkan metode dengan gaya belajar yang baru itu mungkin range di sekitar 5. Oh, 5 ya, berarti kalau rendah sekali. Tapi harapannya dia naik ke rentang 8 ke 9 itu sangat bagus, seperti dia dengan bagus. Baik, kalau begitu itu adalah rencana Bapak. Nah, kalau begitu rencana dari angka 8 ke 9 itu kira-kira langkah-langkah apa yang harus Bapak lakukan? Baik, mungkin langkah-langkah yang saya lakukan itu yang pertama mungkin saya akan segera memungkinkan menerapkan metode pembelajaran yang bervariasi. Terus melakukan kegiatan ice breaking, terus agar pesan berantai, dan saya juga menceritakan kembali atau menceritakan lebih menarik tentang perhatian siswa dalam belajar. Selain itu bahkan selalu mengupdate setiap informasi terkait dengan praktek mengajar saya. Iya, baik. Yang berpihak pada murid dan mencapai tujuan pembelajaran dan juga saya mampu juga diterapkan oleh siswa. Ya, baik, itu luar biasa ya. Baik, lalu begitu kira-kira siapa yang bisa membantu Pak Iga untuk menyusun pembelajaran atau strategi dalam rangka kegiatan pembelajaran? Baik Pak, terkait yang bisa membantu saya dalam menyusun strategi dalam pembelajaran itu mungkin saya yang pertama saya bisa berkolaborasi dengan kepala sekolah, dengan rekan sejawat, bahkan orang tua murid. Terus yang berikut saya juga dapat menumbuhkan kesadaran diri untuk menjadi yang lebih baik serta berbagi praktik baik dengan sesama guru ataupun komunitas pelajar di sekolah. Baik, jadi yang pastinya Pak Iga akan berkolaborasi ya, baik itu dengan rekan-rekan di sekolah, teman-teman guru, kepala sekolah, bahkan dengan orang tua ya. Iya. Ya, baik. Baik, kalau begitu kira-kira berapa lama waktu yang kira-kira Pak Iga butuhkan untuk menyelesaikan persoalan ini? Baik, Pak, sepertinya waktu yang saya butuhkan tidak terlalu lama. Di sini saya akan terapkan secepat mungkin. Hanya mungkin saja pencapaiannya karena memang membutuhkan waktu yang lama karena sesuatu yang dilakukan itu tidak berjalan mulus, dia terkait dengan prosesnya. Iya, jadi itu sangat betul sekali ya. Jadi itu rencana Pak Iga ke depan untuk secepatnya Pak Iga lakukan. Nah, kira-kira komitmen apa yang Pak Iga lakukan agar rencana ini bisa terwujud atau berjalan yang baik? Iya, saya akan konsisten Pak, akan terus belajar dan meningkatkan kolaborasi dengan rekan sejawat di sekolah maupun orang lain, serta mengupdate informasi-informasi penting, berbagi praktik baik di sekolah maupun di luar sekolah, dan juga untuk meningkatkan prestasi saya ke depannya Pak. Kira-kira selain dukungan itu masih ada dukungan lain, misalnya dukungan di sekolah atau seperti apa selain itu? Baik, selain dukungan di atas, saya juga ada juga sarana dan prasarana yang tersedia di sekolah, perlu di ruang seperti ruangan, alat peraga dan lain sebagainya Pak. Ya. Baik Pak, sangat luar biasa ya yang Pak Iga lakukan nanti. Baik Pak, kalau begitu sekarang kita ada di penghujung coaching kita hari ini.
Kira-kira apa yang Pak Iga dapatkan dari obrolan kita saat ini? Iya baik Pak, yang saya dapatkan dari obrolan saya dengan Pak pada siang ini, saya mendapatkan banyak pencerahan dari Pak. Yang awalnya saya merasa bingung, untuk seperti mau berbuat apa. Terus murid-murid memiliki murid-murid yang seperti ini, yang semangat belajarnya rendah. Terus rajin mengerjakan tugas atau PR dan lain sebagainya. Oke baik, jadi memang awalnya tidak tahu apa yang kita melakukan untuk yang terbaik ya bagi anak-anak dalam belajar. Oke, kalau begitu kita bertemu lagi minggu depan, dan saya ingin mendengarkan cerita dari Pak Iga setelah berkoordinasi dengan rekan sejawat dan kepala sekolah bahkan dengan orang tua. Baik, jadi dari persoalan ini kita sudah Pak Iga sudah menemukan solusi yang terbaiknya ya. Oke baik Pak, terima kasih Pak Iga atas semua pencerahannya dan kegiatan kita mungkin sampai sini, dan selamat siang. Oke, terima kasih. Ya, selamat siang Pak Iga. Baik Pak Rinus, bagaimana kabar Pak Rinus? Ya, kabarnya baik Pak. Oke, jadi saya sudah mengamati percakapan Pak Rinus dengan si coachnya tadi. Di sini saya ingin menanyakan beberapa hal, boleh ya Pak? Boleh Pak. Jadi begini Pak Rinus, apa yang sudah Bapak lakukan dan apa indikator ketercapaian dari proses coachingnya Bapak tadi? Ya, jadi dalam proses coaching tadi yang sudah saya terapkan yaitu prinsip seorang coach dengan baik, di mana di dalamnya saya membangun kemitraan yang baik, melakukan sebuah proses komunikasi yang intensif, dan memaksimalkan setiap potensi yang dimiliki oleh si coach. Kemudian kompetensi inti yang sudah saya terapkan tadi adalah mendengarkan dengan aktif dan mengajukan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Jadi yang sudah Pak lakukan memang sudah sesuai dengan hasil catatan saya ya Pak ya. Iya Pak. Jadi catatan saya memang sudah Pak sudah menerapkan prinsip-prinsip kemitraan ketika mengobrol, ya, merasa setara, tidak ada perbedaan, kemudian juga mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot agar dapat memaksimalkan potensi dari si coach. Iya. Dan Bapak sudah jalankan kompetensi inti sesuai dengan praobservasi tadi, ya. Iya. Jadi dalam praobservasi tadi itu Bapak juga sudah menyampaikan dengan mengajukan pertanyaan-pertanyaan berbobot. Yang intinya di sini adalah tadi Pak Rinus sudah melakukan sesuai dengan alur tirta yang dimiliki dengan tujuan identifikasi masalah, tanggung jawab, yang secara umum Pak sudah melakukan dengan baik, ya. Dan ini mungkin pertanyaan terakhir Pak Rinus, kira-kira kompetensi apa lagi yang ingin Pak Rinus kembangkan nantinya dalam melakukan coaching selanjutnya? Baik Pak, jadi kompetensi yang ingin saya kembangkan nantinya adalah kehadiran penuh, di mana dalam percakapan coach mungkin saja dia merasa ada sedikit tekanan atau masalah yang ia hadapi, tentunya saya menggunakan teknik stop atau merefleksikan atau merileks kembali situasi menjadi kenyamanan, tentram, supaya ia lebih fokus pada masalah yang ia temui. Ya. Jadi harapan Bapak yaitu tentang kehadiran penuh ya Pak ya. Iya. Bisa Bapak maksimalkan dalam kegiatan coaching nantinya ya. Iya. Terutama dalam penyampaian melalui alur tirta. Iya. Ya, jadi baik Pak. Mungkin sekian saja. Terima kasih Pak. Selamat siang. Selamat siang juga Pak Yanto.